Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hello guys and girls, this is my presentation analisa kadar kotoran pada CPO. Tonton sampai habis ya teman-teman, jangan sampai dilewatkan. Tujuan dari praktikum kadar kotoran ini yaitu mengetahui hasil dari kadar kotoran dan membandingkannya dengan SNI nomor 01-2901-2006. Selanjutnya, metodologi alat yang digunakan pada praktikum kadar kotoran yaitu cawan gauge, pompa vakum, open, Erlenmeyer berlengan, timbangan analitik, desikator, dan nampan. Sedangkan metodologi bahan yang digunakan pada praktikum kadar kotoran yang pertama N-heksan, tisu, dan kertas saring. Pada prosedur kerja analisa kotoran, yang pertama, dibersihkan cawan gauge menggunakan heksan dan dikeringkan dengan menggunakan tisu. Pada prosedur yang kedua, diberi label pada cawan gauge dan masukkan kertas saring. Lalu langkah ketiga, ditimbang cawan gauge dan dicatat hasilnya. Dikeringkan ke dalam oven selama 30 menit. Di desikator selama 15 menit. Yang keenam, ditimbang cawan gauge sampai berat konstan. Dan langkah yang ketujuh, dipanaskan sampel sisa kadar air. Pada langkah prosedur kerja yang ke-9, disiapkan N-heksan sebanyak 50 ml ke dalam gelas beker dan dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml, lalu disalin ke dalam botol semprot yang sudah disiapkan untuk proses kadar kotoran pada pompa vakum atau disebut dengan Voger. Lalu dimasukkan ke dalam botol timbang yang berisi sampel CPO. Kemudian larutan tersebut dipompa vakum atau di Voger sampai kadar kotoran itu tertinggal. Langkah yang terakhir, di oven selama 30 menit dengan suhu 105 derajat Celcius dan dimasukkan ke desikator selama 15 menit. Lakukan berulang kali hingga konstan. Hitungan pada kadar kotoran ini diketahui. Berat wadah kotoran atau disebut dengan W1 yaitu 20,6344. Berat wadah kosong atau disebut W2 yaitu 20,6343. Pada berat sampel atau disebut dengan W yaitu 4,991 gram. Rumus pada kadar kotoran yaitu berat wadah kotoran dikurang wadah kosong dibagi sampel, mendapatkan nilai 0,002%. Adapun pembahasan pada kadar kotoran tersebut yaitu kadar kotoran merupakan zat-zat yang tidak dapat larut dalam minyak, di mana kadar kotoran yang terdapat pada CPO sangat mempengaruhi dari mutu CPO jika dalam jumlah banyak. Kenapa harus menggunakan sisa sampel dari kadar air? Karena pada analisa kadar kotoran, sampel yang digunakan yaitu sudah melalui uji kadar air. Karena pada saat melakukan praktikum tersebut, sampel harus kering dan dihilangkan kadar airnya. Menurut Marunduri 2009, kotoran yang terdapat dalam minyak ada yang berukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Kotoran yang berukuran besar bisa dihilangkan dengan cara penyaringan dengan menggunakan alat penyaring. Akan tetapi, kotoran-kotoran atau serabut yang berukuran kecil tidak bisa disaring dan hanya melayang-layang di dalam minyak sawit, sebab berat jenisnya sama dengan minyak sawit.
Terdapat 3 jenis kotoran di dalam minyak. Yang pertama, kotoran yang tidak terlarut dalam minyak atau van insoluble dan terdispersi dalam minyak. Kotoran jenis ini terdiri dari biji atau partikel jaringan, lendir dan getah serat-serat yang berasal dari kulit abu atau material. Kotoran yang seperti ini dapat diatasi dengan cara mekanis, yaitu dengan cara pengendapan dan sentrifugasi. Yang kedua yaitu kotoran yang terbentuk suspensi koloid dalam minyak. Kotoran ini terdiri dari fosfolipid, senyawa yang mengandung nitrogen dan senyawa kompleks. Kotoran ini dapat dihilangkan dengan menggunakan uap panas, sentrifugasi, atau penyaringan dengan menggunakan adsorben. Yang ketiga yaitu kotoran yang terlarut dalam minyak atau fat soluble compound. Kotoran yang termasuk dalam golongan ini terdiri dari ALB, sterol, hidrokarbon, monogliserida, dan digliserida. Adapun kandungan kadar kotoran dalam minyak dapat dipengaruhi pada saat proses pengolahan dan pada saat pemanenan. Untuk itulah pada saat pengolahan minyak terdapat stasiun klarifikasi yang merupakan stasiun pemurnian minyak dengan metode penyaringan, pengendapan, dan sentrifugasi. Kesimpulan pada kadar kotoran ini yaitu standar SNI nomor 012901/2006 pada kadar kotoran yaitu 0,5%. Sedangkan pada praktikum yang kami lakukan dengan mendapatkan nilai 0,002%. Oleh karena itu, berarti kualitas kadar kotoran yang kami lakukan memasuki standar SNI nomor 012901/2006. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, see you next time the video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam perkebunan Jaya Vokasi. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.